Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Bapak dosen dan teman-teman. Nah, pada hari ini kami dari kelas PSPFD 2020 akan mempresentasikan laporan akhir yang berisi hasil observasi kami pada Sekolah MAN 1 Medan. Next. Nah, sebelumnya presentasi ini diadakan secara online, yaitu melalui Zoom meeting. Semoga Bapak dapat mengikuti. Oke, untuk menghemat waktu, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Oke. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yakni Asbisra, saya sendiri, kemudian Muhammad Khairidahan Batubara, Nur Azizah, Putri Amalia, Ridin Anggraini, dan Rosyidah Safwan. Baik, kita masuk ke topik pertama. Nah, pada slide ini akan dijelaskan oleh rekan kami, Putri Amalia. Pada Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan. Langsung saja yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama latar belakang dari pelaksanaan PLP1 ini, di mana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Salah satu prinsip model pengembangan kurikulum pendidikan guru adalah keterkaitan mengajar dan belajar. Prinsip ini menunjukkan bahwa bagaimana cara guru mengajar harus didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana peserta didik sebenarnya belajar dalam lingkungannya. Dengan demikian, penguasaan teori, metode, strategi pembelajaran yang mendidik dalam perkuliahan di kelas harus dikaitkan dan dipadukan dengan bagaimana peserta didik belajar di sekolah dengan segenap latar belakang sosial dan kulturalnya. Oleh karena itu, pada struktur kurikulum pendidikan akademik untuk calon guru harus menempatkan pemajanan awal atau early exposure, yaitu pemberian pengalaman sedini mungkin kepada calon guru dengan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP atau internship di sekolah mitra secara berjenjang. Dari hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa penyiapan guru profesional harus disiapkan mulai dari jenjang akademik, baik pada tataran akademik di kampus maupun pengenalan lapangan sendiri, mungkin pada setting nyata atau latar otentik di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar sedini mungkin calon pendidik memahami, mengetahui, menghayati, menjiwai, dan memiliki kemampuan kritis dan analitis terhadap profesinya kelak. Untuk itulah, seluruh mahasiswa program sarjana pendidikan wajib mengikuti tahapan pemagaman penyiapan calon guru profesional melalui PLP1 ini. Next. Yang selanjutnya yaitu adapun informasi umum sekolah mitra. Yang pertama, sumber daya manusia di sekolah seperti guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Nah, di MAN 1 Medan ini memiliki banyak personil yang terdiri dari 168 orang. Di antara lain, yang pertama, guru tetap atau PNS berjumlah 77 orang. Yang kedua, guru tidak tetap atau honorer berjumlah 57 orang. Yang ketiga, guru BP atau BK berjumlah 5 orang. Yang keempat, pegawai PNS berjumlah 7 orang. Yang kelima, pegawai administrasi yang berjumlah 7 orang. Yang keenam, pegawai operator komputer berjumlah 3 orang. Yang ketujuh, teknisi lab komputer dan bahasa berjumlah 2 orang. Yang kedelapan, laboran IPA berjumlah 2 orang. Yang kesembilan, keterampilan tata busana berjumlah 2 orang. Yang kesepuluh, petugas UKS berjumlah 2 orang. Yang kesebelas, pustakawan berjumlah 2 orang. Yang ke-12, petugas kebersihan berjumlah 2 orang. Yang ke-12, petugas jaga malam berjumlah 2 orang. Yang ke-13, satpam berjumlah 4 orang. Yang ke-14, petugas fotografer yang berjumlah 1 orang. Yang ke-15, teknisi atau petugas air berjumlah 1 orang. Yang ke-16, teknisi atau petugas listrik berjumlah 1 orang. Yang ke-17, teknisi atau tukang mobilir berjumlah 1 orang. Dan yang ke-18, petugas taman berjumlah 1 orang. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada
Putri Amalia atas penjelasannya. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami Nur Azizah. Pada Nur Azizah saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu adapun karakteristik umum peserta didik, di mana karakteristik umum peserta didik ini merupakan aspek yang terdapat pada diri peserta didik itu sendiri yang dapat diartikan sebagai kemampuan umum serta karakter peserta didik. Dari hasil wawancara dengan peserta didik MAN 1 Medan, para peserta didik dapat bersosialisasi dengan baik terhadap teman-temannya dan sudah menjadi orang yang berusaha saling tolong-menolong antar sesama. Berdasarkan jurusan yang telah dipilih di MAN 1 Medan, para peserta didik merasa telah cocok dan yakin atas keputusan yang diambilnya dengan melihat ketertarikan atas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kegiatan keagamaan pun dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik, mulai dari sholat tepat waktu serta melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim dan muslimah. Berdasarkan sifat dan perilaku dari yang telah kami amati, para peserta didik sudah mulai bisa menstabilkan atau mengatur emosi yang ada pada masing-masing dari peserta didik. Dengan mulai memahami sifat dan perilaku antar temannya sehingga mereka dapat tidak mudah tersinggung dan mulai tumbuh rasa simpati sebagai sesama saudara dengan saling tolong-menolong apabila terjadi musibah antar peserta didik. Para peserta didik juga peduli, menghargai serta dapat menghormati yang lebih tua, dapat dilihat dari tutur kata peserta didik saat kegiatan observasi berlangsung serta sikap yang mau menolong dan ramah dalam merespon serta membantu kegiatan observasi yang telah kami lakukan. Berdasarkan hasil wawancara observasi PLP 1 MAN 1 Medan, peserta didik masih sulit untuk tidak mengeluarkan kata kasar karena peserta didik masih dalam usia peralihan dan juga faktor lingkungan bawaan dari sebelumnya. Dengan kondisi lingkungan di MAN 1 Medan, para peserta didik merasa cukup nyaman dalam menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan. Dapat dilihat dari beberapa fasilitas sebagai pemenuhan kebutuhan. Sebagai peserta didik dan lingkungan yang asli dilihat dari Taman MAN 1 Medan serta lapangan yang tata rapi yang dapat memengaruhi faktor pembentukan karakter peserta didik. Dari hasil observasi yang dilakukan, karakter umum para peserta didik MAN 1 Medan sudah cukup baik. Slide selanjutnya. Baik, di sini ada pun struktur organisasi MAN 1 Medan, di mana ada kepala sekolah, madrasah, selanjutnya ada di samping kepala sekolah ada komite madrasah dan Dharma Wanita MAN 1 Medan. Setelah itu ada bendahara dan ada tata usaha dan sebagainya. Strukturnya dapat kita lihat pada gambar yang tertera. Baik, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Azizah atas penyampaiannya. Untuk slide selanjutnya ini akan disampaikan oleh rekan kami Roshidah. Pada Roshidah saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peraturan dan tata tertib sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di MAN 1 Medan, pada awal pendaftaran masuk Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan, para siswa-siswi akan diberikan lembaran peraturan tata tertib. Bersamaan dengan diberikannya surat pernyataan bahwa siswa-siswi akan mematuhi peraturan dari MAN 1 Medan, tertanda tangan oleh pihak orang tua atau wali, dan siswa ataupun siswi.
Adapun untuk peraturan dan tata tertibnya akan disajikan dalam bentuk berbagai macam jenis pelanggaran yang tidak boleh dilakukan, beserta sanksi berupa skor bobot dari setiap jenis pelanggarannya. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan seremonial formal di sekolah. Adapun kegiatan seremonial di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan, yaitu kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Pada umumnya, kegiatan ini merupakan kegiatan seremonial formal yang dilakukan pada setiap lembaga pendidikan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Begitu pula pada MAN 1 Medan, yang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang telah terdaftar. Kegiatan ini dilakukan setiap Senin pagi di halaman Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan. Seluruh pendidik dan peserta didik, mulai dari kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan mengikuti upacara bendera ini setiap hari Seninnya. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rosida atas penyajiannya. Untuk selanjutnya ini akan disajikan oleh rekan kami Ririn. Pada Ririn saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan melalui PLP 1 di MAN 1 Medan, terdapat kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang dilakukan. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk mendorong semangat peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini juga dilaksanakan dengan tujuan agar peserta didik dapat melihat langsung atau belajar langsung dengan situasi dan kondisi yang lebih menarik, sehingga peserta didik tidak merasa jenuh dan bosan dengan proses pembelajaran yang berlangsung. Kegiatan kokurikuler dari hasil wawancara observasi yang telah kami lakukan, yaitu terdapat kegiatan tracker dan juga kegiatan kunjungan museum Al-Quran. Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MAN 1 Medan lumayan banyak. Kegiatan ekstrakurikuler ini sebagai wadah untuk menampung minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik agar dapat dikembangkan. Selain itu, dengan adanya ekstrakurikuler yang beragam ini juga bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang mampu bersosialisasi dan bagi waktunya dengan baik sehingga peserta didik dapat menyalurkan waktu dan tenaganya kepada hal-hal yang positif dan tidak terjerumus. Nah, adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MAN 1 Medan ini yaitu ada OSIM, drum band, teater, futsal, senam, pramuka, UKS, jurnalis sekolah, dan ekstrakurikuler lainnya yang sudah kami tercantumkan di dalam laporan. Selanjutnya, slide selanjutnya, yaitu praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Nah, dari hasil wawancara dan observasi yang telah kami lakukan, dapat diamati bahwa kebiasaan baik yang dilakukan oleh para siswa diantaranya yaitu adalah hal sopan santun para peserta didik dalam mengucapkan salam setiap kali menyapa guru di sana. Juga dalam cara memanggil di sana, guru wanita dipanggil dengan sebutan bunda, sedangkan laki-laki dipanggil dengan sebutan ayahanda. Hal ini menunjukkan bahwa dapat meningkatkan tata krama di madrasah. Kebiasaan baik lainnya adalah dalam hal memasuki ruang guru. Peserta didik di sana melepaskan alas kaki setiap kali ingin masuki ke ruang guru. Ini juga menunjukkan kebiasaan baik yang menjaga kebersihan ruangan. Terlihat juga para peserta didik membuang sampah pada tempatnya. Hal ini juga mencirikan siswa sangat taat terhadap aturan dan menjaga kebersihan. Serta ketika masuki ruang kelas, semua siswa membuka alas kaki ketika masuki ruang kelas. Yang pertama yaitu guru selalu memberi salam setiap guru memulai proses pembelajaran. Nah, yang kedua, siswa menjawab salam dari guru. Sebelum memulai pembelajaran, siswa berdoa bersama. Peserta didik mendengarkan pembelajaran dengan baik
guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Siswa yang selalu aktif bertanya dan dijawab guru dengan baik dan perlahan agar siswa dapat memahaminya. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ririn untuk penyampaiannya. Nah, untuk slide selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan kami, Hairi Dahlan. Pada Hairi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah refleksi. Adapun refleksi terhadap kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 yaitu memberikan pemahaman kepada mahasiswa yang melakukan pengamatan terhadap sekolah. Pemahaman yang dibentuk ialah mahasiswa menjadi lebih memahami bagaimana situasi dan kondisi yang benar-benar dialami di lapangan persekolahan, sehingga hal ini dapat menjadi bekal bagi mahasiswa ke depannya agar tidak terkejut atau sudah mengetahui bagaimana bentuk pendidikan yang sebenarnya dan mahasiswa dapat langsung turun ke lapangan. Inti dari kegiatan ini yaitu memperkenalkan kepada mahasiswa bagaimana lapangan persekolahan yang akan dihadapi mahasiswa ke depannya. Sesuai dengan nama kegiatan ini yaitu pengenalan lapangan persekolahan, yang artinya memberikan gambaran bagi mahasiswa yang merupakan calon pendidik untuk mengamati langsung terkait lapangan ataupun ruang lingkup yang ada pada sekolah. Kegiatan ini juga sebagai sebuah pengalaman yang menarik dan berkesan, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertemu serta berkenalan dengan orang-orang baru. Dari kegiatan ini mengajarkan diperlukan adanya rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal yang ingin diketahui serta kemahiran dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kemauan yang mengutarakan pertanyaan serta pendapat yang mampu mengumpulkan informasi yang diinginkan. Masuk kita tarik itu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari PLP1 yang telah dilaksanakan di Mandiri 1 Medan ini, dengan kegiatan ini kami sebagai mahasiswa dapat menjadi lebih mengenali dan mengetahui situasi dan kondisi dari lapangan persekolahan. Dan kegiatan ini kami mahasiswa menjadi lebih mengetahui dan terbuka terkait informasi umum yang ada di sekolah mitra, seperti profil sekolah serta sarana prasarana dan apa yang ada pada sekolah. Selanjutnya dari kegiatan ini pula kami sebagai mahasiswa mendapat kesempatan untuk mengamati karakter umum peserta didik yang ada di sekolah, struktur organisasi sekolah, serta tata kerjanya dan peraturan dan tata tertib yang berlaku pada sekolah. Kegiatan seremonial formal, kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler serta mitra dan praktik kebiasaan baik yang di lapangan persekolahan. Kegiatan ini juga mampu membentuk kepribadian dan jati diri mahasiswa yang merupakan calon pendidik, yaitu memiliki karakter yang layak dijadikan sebagai panutan. Sebab sosok seseorang guru adalah sosok yang akan dijadikan sebagai contoh ataupun teladan bagi peserta didik. Dalam keadaan sekarang ini juga mahasiswa mampu melihat dan mengamati perubahan sistem pendidikan yang dahulunya offline menjadi online dan dapat menjadi pengalaman bagi mahasiswa sehingga nantinya dapat menjadi pendidik yang profesional dan berpotensi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hairi Dahlan atas penyajiannya. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan lampiran-lampiran yang kami dapat selama melakukan observasi di Sekolah MAN 1 Medan. Oke, kepada Hairi saya mohon untuk share makalah. Nah, baik, ini merupakan salah satu lampiran yang berisi data dan informasi yang kami dapat selama kami melakukan pengamatan di Sekolah MAN 1 Medan. Oke. Nah, berikutnya ini merupakan absensi mingguan. Absensi ini kami lakukan setiap kali kami datang melakukan observasi ke sekolah tersebut.
Nah, ini merupakan surat izin melaksanakan PLP yang berasal dari LPPM kampus. Oke, next. Nah, berikut merupakan data pendukung gambaran seputar dari lingkungan sekolah MAN 1 Medan. Dapat dilihat berikut beberapa dokumentasi yang kami lakukan selama melakukan observasi. Yang pertama itu merupakan gambar pada saat kami bersama dosen pembimbing, yaitu Pak Sabani. Di sampingnya itu kami bersama dengan Kepala TU dari MAN 1 Medan. Nah, dan di bawahnya itu merupakan gambar dari masing-masing kelompok kami bersama guru pamongnya. Dan berikut merupakan suasana kegiatan belajar mengajar di kelas pada sekolah MAN 1 Medan. Nah, di bawah ini merupakan situasi saat para siswa melakukan upacara bendera di setiap hari Senin. Oke, next. Nah, baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Maka berakhirlah presentasi kami pada hari ini. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.